Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena kelas 6 ada ujian tulis, jadi kelas 1 sampai dengan 5 libur, supaya tidak ada yang mengganggu ketenangan yang kelas 6 gitu ya. Nah, Bu, kelas 6 ini yang diujikan apa? Yang diujikan adalah materi kelas 4, 5, dan 6. Jadi Bu Fira harap buku catatan kalian kelas 5 tidak hilang. Makanya Bu Fira kemarin menyendirikan buku catatan sendiri, buku tugas sendiri. Fungsinya biar apa? Biar kalian kalau misalkan naik ke kelas 6, catatannya itu masih bisa dibaca lagi. Karena akan diujikan lagi di akhir kelas 6 seperti ini. Jadi kalau misalkan kakak-kakak kelasmu ini ya ada ujian akhir semester seni rupa, berarti yang dipelajari apa? Ya ini, nanti pasti ada bab keseimbangan, ada gambar ekspresif, ada proporsi, ada ragam hias, ada dan lain-lain. Pasti ada. Jadi materi kelas 4, 5, 6 itu masuk nanti ke ujian tulisnya kelas 6 gitu ya. Jadi Bu Fira harap kalian nanti catatannya tidak hilang. Oke. Langsung saja mulai. Bu Fira rangkumkan ini adalah materi untuk ujian akhir semester kelas 5. Jadi babnya adalah ini, materinya ya ini, nanti yang keluar juga ini. Jadi kalian dengarkan ya. Besok kalau mendekati ujian lagi, rangkumannya bisa dibaca lagi, bisa diputar lagi videonya. Oke? Seni rupa ini ujian akhir semesternya ada bab 7 sampai dengan bab 12. Sudah Bu Fira rangkumkan jadi satu kertas, halaman bolak-balik. Bab 7 tentang apa? Ini sudah pernah Bu Fira bahas ya, tentang prinsip keseimbangan dan gambar ekspresif. Prinsip keseimbangan itu artinya apa? Prinsip keseimbangan adalah pembagian proporsi berat. Seperti timbangan lah. Pembagian keseimbangan itu kayak kalian membayangkan sebuah timbangan. Oke, timbangan itu ada yang bisa kalian atur berat sama kanan sama kiri, bisa kalian atur berat sebelah. Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua ya. Keseimbangan apa? Keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Seimbang simetris ini artinya berat kanan dan kiri ini sama, atau sama berat atau sama rata. Contohnya, Bu Fira gambar kupu-kupu, kemudian Bu Fira gambar tarik garis tengah putus-putus. Kanan sama kiri ini sama. Ukurannya podo, panjangnya juga sama, jumlah sayapnya juga sama. Ini disebut sebagai simetris karena rata sama berat. Sama seperti kalau Bu Fira gambar manusia gitu ya, misalkan karena ini pakai komputer jadi susah gambarnya. Kalau Bu Fira gambar manusia kemudian ditarik garis tengah, nah berarti kanan sama kiri itu juga sama. Yang kanan punya tangan kanan, punya kaki kanan, yang kiri juga punya tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, itu berarti namanya simetris. Kemudian yang kedua ada namanya keseimbangan asimetris. Berarti kanan dan kiri nggak sama atau tidak sama rata. Contohnya seperti gambar pohon yang Bu Fira buat. Yang mana sebelah kiri terasa lebih besar, berarti dia lebih berat. Yang kanan terasa lebih ringan karena lebih kecil. Gitu ya. Ini namanya keseimbangan asimetris. Ini kalian sudah bisa lah. Kemarin ada kok di ujian, kalian bisa semua. Kemudian, gambar ekspresif. Gambar ekspresif juga sudah pernah Bu Fira jelaskan di papan tulis. Oke, gambar ekspresif adalah gambar yang mengungkapkan perasaan atau emosi. Jadi, begitu kamu lihat gambar itu, gambarnya itu bisa kita lihat dia emosinya apa, perasaannya apa, bahagiakah, sedihkah, dan lain sebagainya. Gambar ekspresif itu biasanya bisa ditemukan dalam bentuk lukisan, komik, majalah, dan buku cerita. Yang mana ketika kalian kemarin ada perpustakaan keliling datang, kalian kan pinjam komik, pinjam buku cerita, pinjam buku lain-lain ya. Nah itu kan ada gambar orangnya. Nah, gambar orang itu pasti bisa mengekspresikan sesuatu. Kalau misalkan ceritanya sedih, berarti gambarnya ekspresinya juga sedih. Kalau bahagia juga ekspresinya bahagia, gitu ya. Ini contohnya. Kalau di papan tulis kalian sudah pernah menulis beberapa ekspresi ya. Nah gitu. Gambar ekspresif itu mencerminkan kebebasan. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian menggambarkan ekspresi itu bebas. Mau itu bahagia, sedih, dan lain sebagainya, bebas, tergantung isi ceritanya gimana. Jadi nggak melulu kita gambar tuh bahagia terus, nggak, bisa sedih, bisa marah, tergantung ceritanya kayak gimana, gitu ya. Kemudian bab 8, ini juga sudah Bu Fira jelaskan tentang proporsi. Proporsi itu adalah keseimbangan
perbandingan satu objek dengan objek yang lain agar gambarnya sesuai sama kenyataan. Jadi, ketika Bu Fira menggambar sebuah mawar ya, maka gambarnya itu harus sesuai sama kenyataan. Ukuran bunganya seberapa besar, batangnya seberapa besar, daunnya seberapa besar. Jadi ada perbandingan objek satu sama objek yang lain supaya sesuai sama kenyataan. Nggak mungkin Bu Fira gambar bunga mawar, kemudian bunganya kecil, daunnya besar, dan batangnya itu cuma secuit gitu toh. Nggak mungkin ya. Itu artinya tidak sesuai sama kenyataan. Jadi gambar juga harus proporsi. Kemudian Bu Fira ulangi lagi ya, keseimbangan itu tadi mirip seperti timbangan. Artinya kanan sama kiri bisa sama berat, bisa tidak sama. Itu namanya keseimbangan. Kalau proporsi itu perbandingan objek satu sama yang lain harus sesuai sama kenyataan. Kalau gambar rumah sama orang dalam satu kertas, berarti rumahnya harus ukurannya lebih besar, sesuai kenyataannya gimana. Manusianya harus lebih kecil. Tapi bukan berarti kita gambar rumah sesuai sama ukuran aslinya. Rumahnya gede, kita gambar ke kertas nggak mungkin muat, gitu. Yang penting sesuai sama kenyataan. Kemudian lanjut, ini juga sudah pernah dijelaskan, kemarin keluar juga di ujian. Bab 9 dan bab 10 itu tentang ragam hias. Ragam hias itu apa sih Bu? Ragam hias adalah seni rupa untuk memperindah benda. Biasanya ragam hias untuk memperindah benda berarti benda itu digambar supaya lebih indah gitu ya. Contohnya apa? Di ragam hias itu bisa ada di kain, ya kan? Ada ragam hias di kain, di kertas bisa. Kemudian biasanya di tas, itu juga bisa. Di topi, itu juga bisa. Nah, jadi intinya memperindah suatu benda. Biar kalau dilihat tuh nggak gitu aja, tapi estetik. Kemudian jenis ragam hias ini ada 4. Ada ragam hias flora, fauna, geometris, figuratif. Ini sudah pernah Bu Fira catatkan juga, gambar juga bahkan di papan. Ragam hias flora ini artinya apa? Hiasannya berupa tumbuhan. Kalau fauna hiasannya berupa hewan. Kalau geometris hiasannya berupa segitiga, persegi, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Ini geometris. Kalau figuratif itu gambarnya biasanya adalah berupa manusia atau wayang. Pokoknya menyerupai manusia atau mirip manusia. Gitu ya. Oke, jadi ragam hias ada 4, ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Ini kalian kemarin hafal. Jadi besok kalau pas ujian, tinggal diingat-ingat lagi, nanti pasti sudah ingat, gitu ya. Nah ini fungsinya nyatet itu, biar kalian hafal. Dan fungsinya dijelaskan apa? Biar kalian paham apa yang dicatat, gitu ya. Terus Bu Fira juga menggambarkan ada sebuah tabel yang mana sebelah kiri ada nomor, tengah nama motif, paling kanan asalnya motif dari mana. Nama motif yang paling terkenal di LKS kalian itu ada 5, Megamendung, Pinto Aceh, Barong, Kawung, dan Asmat. Asalnya Megamendung itu yang gambarnya seperti motifnya bajunya kakaknya Naruto, bukan, temannya Naruto, yang gambarnya kayak awan pelungker-pelungker. Nah itu Megamendung ya, itu asalnya dari Cirebon. Kemudian Pinto Aceh karena ada tulisannya Aceh, artinya asalnya dari Aceh. Barong kemarin keluar ya di ujian tengah semester. Barong itu mirip seperti reok, tapi barong itu khasnya Bali. Kemudian Kawung ini khasnya Yogyakarta. Asmat itu khasnya Papua, gitu. Oke. Terus, membuat ragam hias atau menghias suatu benda, menghias kain, menghias kertas, menghias benda-benda topi, tas, dan lain sebagainya, itu harus memperhatikan 2 hal. Jadi nggak langsung, tak gambar cah, gitu nggak. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada memperhatikan motif dan polanya. Yang kedua memperhatikan stilasinya. Pola ini adalah pengulangan motif. Jadi di dalam ragam hias itu pasti ada pengulangan motif, ya enggak? Kalau kalian amati batik, itu pasti ada pengulangan motif. Kalau kalian amati sarung, itu juga ada pengulangan motif. Nah, itu namanya apa? Pola. Pola itu dibagi jadi 3. Nah, ini juga sudah pernah kita gambar di papan tulis. Pola tabur, pola berangkai, pola pinggiran. Pola tabur ini artinya apa? Polanya tuh kecil,
tapi jaraknya itu sama semuanya. Jadi rapi walaupun kecil-kecil. Kayak kalian nabur gula, garam, walaupun kalian naburnya itu seakan-akan langsung pure gitu ya, tapi sayuranmu kerasa semua asinnya, kerasa semua manisnya gitu. Nah, itu namanya pola tabur. Jadi polanya itu pasti kecil, ukurannya kecil, tapi jaraknya rapih, jaraknya sama. Kemudian yang kedua, pola berangkai. Pola berangkai ini polanya saling terhubung ya, ada kata-kata rangkai. Oh, berarti terhubung. Nah, contohnya seperti gambar ini. Jadi dia terhubung. Biasanya bunga, nak. Bunganya itu terhubung gitu. Beda ya tabur sama berangkai ya. Kemudian pinggiran, kalau pola pinggiran itu berarti pola atau gambarnya di pinggir-pinggir. Bisa di pinggir bawah, bisa pinggir kanan, kiri, atas, bisa. Di pinggir-pinggir keempat-empatnya juga bisa. Jadi di sini ada bunga, di sini bunga, bunga, bunga gitu bisa. Tengah kosong. Itu namanya pola pinggiran. Gitu ya. Terus stilasi sekarang. Jadi ketika kalian menggambar ragam hias, maka harus juga memperhatikan stilasi. Stilasi itu apa sih, Bu? Stilasi adalah menyederhanakan objek, tapi tetap sesuai ciri khasnya. Stilasi itu dibagi jadi dua. Ada stilasi flora dan stilasi fauna. Stilasi flora, ada kata-kata flora itu mesti tumbuhan. Jadi motifnya mirip tumbuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nak. Jadi ketika kamu mau menggambar bunga mawar, kamu nggak perlu menggambar sedetail mungkin, semirip asli ini nggak usah. Tapi orang itu tahu, oh ini motifnya adalah mawar gitu. Jadi yang penting orang itu tahu, oh ini mawar, ada ciri khasnya. Tapi nggak perlu kamu sesuaikan plek ketiplek jumlah kelopaknya harus ada sekian, jumlah durinya harus ada sekian, warnanya juga harus menyerupai bunga asli. Itu nggak perlu seperti itu. Yang penting apa? Yang penting sesuai ciri khasnya. Oh, bunga mawar kayak gitu, beda sama bunga melati, punya ciri khas sendiri sama kelopaknya. Itu namanya stilasi. Jadi mirip tapi disederhanakan. Kemudian yang kedua, stilasi fauna. Stilasi fauna ini motifnya mirip sekali sama hewan. Kamu nggak perlu gambar burung cendrawasih ekornya benar-benar besar itu, sepanjang itu, terus digambar berapa lapis gitu, nggak perlu. Yang penting orang tahu ketika melihat, oh burung cendrawasih gitu. Jadi sesuai ciri khasnya aja, tapi disederhanakan. Nah, ini bab baru, bab 11 dan bab 12. Bab 11 dan bab 12 ini adalah karya seni dari daur ulang sampah. Kelas 5 sudah sering sekali mendaur ulang sampah, nanti Bu Fira jelaskan di belakang. Limbah. Limbah itu apa sih, Bu? Limbah adalah bahan sisa yang tidak punya manfaat. Jadi bahannya wis sisa, wis gak bermanfaat, itu namanya limbah. Contohnya limbah itu ada limbah makanan, misalkan kayak makanan basi dibuang, nah itu namanya limbah makanan. Plastik, botol-botol plastik yang sudah gak kepake kamu buang, nah itu namanya limbah plastik. Terus pembakaran sampah, begitu kamu bakar sampah apapun itu pasti meninggalkan namanya asap, meninggalkan arang atau abu. Nah itu abu, arang, asapnya kadang-kadang sudah tidak bisa terpakai lagi, gitu kan. Nah itu namanya limbah. Terus air, kalau kamu habis wudhu, habis mandi, kan nggak mungkin airnya kamu pakai lagi setelah jatuh di tanah ya toh. Nah itu namanya juga limbah air gitu ya. Limbah itu adalah bahan sisa yang sudah nggak bermanfaat lagi. Terus limbah ini dibagi menjadi dua. Nah ada limbah organik dan limbah anorganik. Sekarang Bu Fira minta kamu membayangkan biasanya di tempat-tempat wisata, di mana itu tempat sampahnya ada dua warna, biasanya 3 malah, tapi Bu Fira minta kamu membayangkan 2 aja. Biasanya ada warna merah sama ada warna kuning. Nah, oke. Limbah organik. Limbah organik ini artinya apa? Oh iya, tempat sampah tadi kan ada tulisannya ya, ada sampah organik sama sampah anorganik. Nah, itu ada bedanya, makanya mereka beda warna, beda tulisan juga. Jadi seharusnya ketika membuang sampah itu dibedakan. Nah, limbah organik atau sampah organik itu sampahnya gimana, Bu? Sampahnya bisa membusuk atau cepat membusuk. Intinya bisa membusuk. Contohnya apa? Makanan dan daun. Kalau kalian buang makanan itu pasti lama tidak cepat atau lambat pasti akan membusuk gitu ya.
Daun juga. Kalian pernah Bu Fira minta membuat pupuk, betul? Nah, pupuk itu kan dari daun. Awalnya semua warnanya ada yang coklat, ada yang hijau gitu ya. Tapi begitu kalian buka saknya, sak pupuknya, terus semuanya daunnya warnanya coklat. Nah, itu karena apa? Karena membusuk. Gitu. Jadi itu termasuk limbah organik. Kemudian yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik ini apa? Artinya sampahnya tidak bisa membusuk. Ini mirip seperti biotik dan abiotik. Nah, kata-katanya biotik itu kan hidup, abiotik itu tidak hidup. Setiap ada kata-kata a, itu pasti ada kata-kata tidak. Jadi kayak kebalikannya gitu. Organik itu berarti bisa membusuk, anorganik berarti tidak bisa membusuk gitu. Jadi a itu tidak artinya di bahasa Yunani kalau tidak salah. Contohnya apa? Contoh limbah anorganik ini plastik, kaca, kaleng, styrofoam. Yang mana kalau kamu buang ke sampah, kamu tunggu 1 tahun berikutnya tetap wujudnya masih plastik, masih nggak bolong-bolong. Kaca juga tetap sama, kaleng juga, kecuali dimakan tikus. Nah, itu baru bolong, ya. Jadi mereka nggak bisa diuraikan sama apapun. Belatung juga nggak suka sama plastik. Terus jamur juga nggak bisa menguraikan, makanya paling banyak diolah atau dibuat kerajinan itu adalah limbah anorganik. Cara mengurangi limbah ada 3. Ini sudah Bu Fira jelaskan dulu waktu OSN IPS di ruang guru. Ada 3, reduce, reuse, sama recycle. Reduce ini artinya mengurangi. Berarti supaya kita mengurangi sampah atau limbah, ya, caranya gimana? Caranya mengurangi pemakaian sampah atau pemakaian plastik, pemakaian ini dan itu supaya apa? Supaya tidak menimbulkan sampah. Makanya Bu Fira kemarin memberikan kalian sebuah tumbler untuk anak-anak yang bisa menjawab ini dan itu. Nah, tumbler ini itu fungsinya apa? Untuk mengurangi sampah botol plastik, biar kalian gak usah beli es pakai plastik, gak usah beli air pakai botol, tinggal pakai tumbler diisi ulang. Nah, itu lebih hemat, jadi gak banyak sampah anorganik. Itu ya, ini reduce itu mengurangi, berarti mengurangi barang yang menimbulkan sampah. Yang kedua, reuse ini berarti menggunakan kembali artinya menggunakan kembali barang yang tidak terpakai lagi. Contohnya botol yang tidak terpakai lagi di rumah itu biasanya nanti kalian gunakan, ibu gunakan kembali untuk tempat minyak, tempat sampo, tempat kecap dan lain sebagainya, ya kan? Terus kaleng juga, kaleng kongguan gitu ya, biasanya dibuat tempat ini krecek itu ya. Nah, itu namanya reuse atau menggunakan kembali. Artinya barang yang sudah tidak terpakai, isinya sudah habis, bisa dicuci, dipakai lagi. Itu namanya reuse. Kemudian recycle ini adalah diolah atau disulap. Diolah atau diubah atau disulap ya menjadi barang baru yang lebih berguna atau bisa juga dibuat kerajinan. Contohnya limbah kertas jadi patung. Di kelas 3 Bu Fira pernah buat ini Gunung Merapi waktu itu ya. Terus limbah botol jadi celengan, ini di kelas 4 ada. Yang ditaruh di kaca-kaca pinggir-pinggir itu. Nah, itu dari botol. Kemudian kita juga pernah membuat pot dari galon bekas. Nah, itu kan nggak kelihatan ya kalau barang bekas karena sudah kalian cat. Nah, itu namanya adalah recycle. Kemudian kalian juga bisa menggunakan galon itu tadi untuk tempat lele. Nah, kalau untuk tempat lele karena kalian tidak merubah apa-apa, gak dicat dan gak apa, hanya dilubangi saja, ini masuknya bisa ke dalam reuse atau menggunakan kembali, tapi buat barang yang lain, buat lele itu misalnya. Oke, gitu nak bedanya ya. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle disulap jadi benda yang cantik dan bermanfaat gitu. Nah, itu saja catatannya bab 7 sampai bab 12 yang akan keluar nanti di ujian akhir semester kelas 5. Kemungkinan besar ujian akhir semesternya ini nanti awal Juni. Jadi, Bu Fira dengan anak-anak tinggal beberapa hari lagi berjumpa di kelas gitu ya. Oke.
anak-anakku, semoga besok kalian sudah selesai mencatat semua dan paham penjelasan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.